Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ditanya siapakah Abdurrahman bin Syakir, kira-kira ada yang tahu enggak? Enggak ada ya. Kalau saya beri petunjuk begini, nama aslinya dia itu adalah Abdu Syamsi ya. Abdu Syamsi itu artinya hambanya matahari ya. Hambanya matahari. Belum tahu juga ya. Belum tahu. Lalu nama itu oleh Nabi, karena namanya itu nama yang jelek, yaitu Abdu Syamsi, artinya hambanya matahari, maka oleh Nabi diganti menjadi Abdurrahman bin Syakir. Nah, Abdurrahman bin Syakir ini punya beberapa kucing. Dia itu mencintai kucing, lalu dia sering memberi makan dan lain sebagainya. Selayaknya bagaimana dia mencintai sesuatu, maka dia dijuluki dengan Abu Hurairah. Ya benar, Abu Hurairah. Nah, nama yang terkenal adalah Abu Hurairah, bukan Abdurrahman bin Syakir. Abu Hurairah ini aslinya lahir di daerah Ad-Daus, di daerah Yaman. Lalu ketika beliau ini umur 26 tahun, pada awal tahun ke-7 Hijriyah, beliau hijrah dari Yaman ke Madinah untuk masuk Islam. Menyadari beliau itu terlambat masuk Islamnya, berarti beliau kalah jauh dibandingkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Dalam hal ilmu, maka beliau itu memanfaatkan waktunya untuk selalu hadir di majelis ilmunya Nabi ya, di majelis ilmunya Nabi. Beliau itu setiap Nabi mengadakan pengajian seperti yang kita lakukan sekarang ini, maka Abu Hurairah ini pasti hadir ya, pasti hadir. Dan Abu Hurairah ini hanya hidup bersama Nabi cuma 4 tahun ya, cuma 4 tahun. Tapi hampir semua waktunya dihabiskan untuk bersama Nabi, ngaji kepada Nabi, ngaji. Di saat orang-orang Muhajirin itu berdagang, Muhajirin itu orang dari Mekah yang pindah ke Madinah, mereka itu ahli berdagang ya. Maka di saat orang Muhajirin berdagang, maka Abu Hurairah tetap ngaji kepada Nabi, tetap ngaji. Nah, di saat orang-orang Ansor bertani, orang Ansor ini keahliannya bertani. Di saat orang-orang Ansor bertani, Abu Hurairah tetap ngaji kepada Nabi. Kenapa begitu? Karena mengejar ketinggalannya. Bayangkan hanya 4 tahun ya bersama Nabi. Dia manfaatkan betul, terus ngaji bersama Nabi. Dan yang dilakukan Abu Hurairah ini sebetulnya sesuai dengan apa yang difirmankan Allah di Quran surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafakkahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Nah, ini menurut Allah itu tidak baik ya. Kalau semua orang Islam, orang beriman itu semuanya pergi berperang. Lalu Allah bertanya kepada, sebetulnya ini menekankan, tapi kalimatnya kalimat
bertanya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Ini maksudnya Allah mengatakan pada orang mukmin saat itu, jangan pergi berperang semua. Sebagian harus ada yang menuntut ilmu, seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah ini, seperti yang dilakukan Abu Hurairah. Lalu setelah menuntut ilmu agama, setelah ngaji, perintah Allah selanjutnya adalah kemudian untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di Quran surat At-Taubah ayat 122 ini Allah memberitahu kita bahwa kaum muslimin, kaum orang-orang Islam, orang-orang beriman itu sebagian pergilah berperang. Untuk apa? Untuk membela agamanya Allah. Tapi jangan semuanya menurut Allah. Sebagian harus ada yang pergi untuk menuntut ilmu. Sebagian ada yang pergi untuk ngaji. Setelah ngaji, maka tugas selanjutnya adalah berdakwah. Nah, itu menurut Quran surat At-Taubah tadi ayat 122. Jadi Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita harus berdakwah? Kenapa kok tidak hanya kita menuntut ilmu setelah itu selesai, tapi diperintah oleh Allah untuk berdakwah? Karena juga kita perhatikan Quran surat Al-Baqarah ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, mereka itu dilaknati Allah. Jadi kalau kita itu ngaji lalu kita tidak mau berdakwah, kita sembunyikan ilmu yang kita miliki, tidak diberikan kepada orang lain, tidak didakwahkan, maka kita diancam oleh Allah di Quran surat Al-Baqarah ini 159. Bagi kita yang tidak mau berdakwah, kita diancam oleh Allah sebagai orang yang menyembunyikan ilmu, yang menyembunyikan ilmu. Kalau kita termasuk orang yang menyembunyikan ilmu, maka Allah mengancam, Allah akan melaknati dia. Allah akan melaknati dia. Dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Jadi semua makhluk yang bisa yang mendoakan jelek-jelek, itu mendoakan orang yang punya ilmu agama tapi dia tidak mau berdakwah, tidak mau menyampaikan kepada orang lain, minimal kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, lalu lebih melebar dan seterusnya gitu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di samping Abu Hurairah tadi, kembali ke Abu Hurairah. Abu Hurairah itu memanfaatkan waktunya yang hanya 4 tahun bersama Nabi untuk selalu ngaji. Abu Hurairah itu juga didoakan oleh Nabi ya. Jadi Abu Hurairah selalu ngaji dan Abu Hurairah didoakan oleh Nabi. Suatu hari Nabi bersabda begini, siapa yang membentangkan selendangnya, di saat Nabi mengadakan pengajian itu, di antara itu yang ikut pengajian itu ada Abu Hurairah, maka Nabi bersabda, siapa yang membentangkan selendangnya hingga akhir hadisku, kemudian ia lipat kembali, maka ia tidak akan lupa sedikit pun dari yang ia dengar dariku. Maka mendengar itu Abu Hurairah langsung membentangkan surbannya gitu. Surbannya langsung dibentangkan, lalu Nabi mendoakan Abu Hurairah. Setelah Nabi selesai berdoa, lalu dilipat kembali, lalu Abu Hurairah berkata, bersumpah, demi Allah, sejak didoakan Nabi itu aku tidak pernah melupakan sesuatu. Luar biasa ya. Jadi satu, karena Abu Hurairah selalu ngaji. Terus yang kedua, didoakan oleh Nabi bahwa Abu Hurairah itu, atau yang bentangan surban tadi termasuk Abu Hurairah, tidak akan melupakan sesuatu. Maka tercatat dalam sejarah bahwa Abu Hurairah ini adalah seorang perawi hadis yang terbanyak ya, yang terbanyak. Padahal cuma 4 tahun ya.
beliau hidup bersama Nabi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore ini. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari Abu Hurairah itu adalah apa? Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk menuntut ilmu, ya. Untuk menuntut ilmu. Asalkan kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, walaupun dalam waktu sekejap, insya Allah Allah yang akan memberikan ilmu itu kepada kita. Dan setelah menuntut ilmu, Allah menyuruh kita untuk berdakwah, ya, untuk menyampaikan apa yang kita ketahui, Dan kalau kita tidak mau itu, maka di Quran tadi surat Al-Baqarah ayat 159 Allah mengancam akan melaknati orang yang punya ilmu tapi menyembunyikannya, tidak mau berdakwah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.